Pak, ada mantan Sekda Sleman yang Ya, cukup memberikan sorotan ke masyarakat seperti itu ya. ya. Dan baru-baru ini Subhanallah. Pak Harda itu telah didukung gitu Pak ya, Nggih. untuk beberapa aktivitas ke depan pilkada ini dari beberapa koalisi partai gitu. Ya, Nah, perasaan pertama itu Bapak seperti apa Pak dengan ya tentu hal saya baru amat itu? bersyukur. Ini nikmat Tuhan berkaitan dengan rancangannya saya untuk bisa manfaat lebih banyak untuk umat, untuk masyarakat, tentu berkaitan dengan sistem di negara kita, berkaitan dengan kalau mau menjago bupati ya harus punya perahu. Ya, itu alhamdulillah kita sudah didukung oleh beberapa partai ini, amat sangat saya syukuri ini. Sehingga perjalanan nanti saya untuk menggapai Sleman 1 sudah ada terang jalannya. Oke, oke. Sempat campur aduk nggak sih Pak waktu pertama? Ya, saya bersyukur. Bersyukur ya. Ya, senang, gembira. Ternyata apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan oleh Allah dimudahkan. Oke, oke, oke. Ada mungkin kesulitan sejak berjalannya waktu itu Pak? Kalau kesulitan tidak ada. Nggak ada ya. Karena saya sikapi berkaitan dengan dinamika di perjalanan saya, yaitu bagian dari ujian dari Tuhan. Ada ujiannya. Iya, pasti. Setiap kebaikan pasti ada. Tinggal kita kuat atau enggak. Oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Nah Pak ada, Pak Harda kan akhirnya didukung beberapa partai gitu Ya. kan, dan rata-rata sudah 37 kursi yang didapat dari Ya, 50 kursi. Ya. Nah, ini menarik karena ada beberapa caption di IG Bapak sendiri juga. Yang di situ ada inovasi, terus komitmen pelayanan dan lain sebagainya. Nah, kita mau ngobrolin soal Oh, ini. boleh, Mas. Nah, artinya ada beberapa, salah satu waktu itu kalau tidak salah saya melihat inovasi kan Ya. untuk kemajuan Sleman seperti itu. Ya, Sebenarnya ya. ada maksud inovasi seperti apa sih Pak? Oh, gini, sebetulnya Sleman ini karena sebagai salah satu wilayah penyangga DIY, ya segala sesuatunya harus siap. Artinya apa? Orang Jogja itu, mohon maaf ini, tahunnya itu ya Yogyakarta aja, Sleman nggak kelihatan. Tapi dalam konteks yang ingin saya sampaikan ini bahwasanya Sleman itu sebagai penyangga DIY, sebagai wilayah yang salah satu wilayah provinsi DIY yang mana ini sangat dekat dengan pemerintahan provinsi, ya Sleman harus siap untuk melayani atau mensupport pemerintah provinsi DIY dalam rangka melayani masyarakat. Karena orang tahunya Jogja itu ya Sleman. Nah, dari situlah saya ingin pelayanan harus betul-betul kita lakukan yang terbaik untuk masyarakat, cepat. Kemudian kalau dikatakan murah ya, mau nggak ada tarif selain kecuali yang memang sudah ada tarif retribusinya. Artinya tidak ada beban-beban yang harus dilakukan oleh masyarakat kalau memang itu tidak ada. Oke. Ya, ini bagian dari upaya saya sehingga pelayanan jadi murah. Tapi bukan dalam konteks jual beli ya. Ya. Sehingga tidak ada kalau saya ngomong terlalu tinggi berkaitan dengan tambahan-tambahan biaya nggak perlu lah. Harusnya nggak ada. Nah, oleh karena itu pada saat amanah itu jatuh ke saya, semua kewenangan bupati yang bisa saya delegasikan ke organisasi perangkat daerah, misalnya dinas, badan, bagian, akan saya lakukan. Dalam rangka apa? Satu, memperbaiki pelayanan agar dari sisi waktu bisa tepat. Misalnya pelayanan izin tentang izin untuk rekomendasi tanah kas desa ke provinsi misalnya. Itu bagaimana misalnya SOP-nya 2 hari, ya 2 hari harus selesai. Atau kalau memang 1 jam selesai. Nanti akan saya benahi semuanya, akan saya lihat SOP-nya seperti apa, apakah ada perbaikan-perbaikan berkaitan yang harus dilakukan agar pelayanan bisa cepat. Nah, ini akan saya serahkan tanggung jawabnya pada
kepala dinas atau kepala badan atau bagian. Nah, lu kok wani? Ya, saya akan konsultasi ke lembaga-lembaga yang sudah ditunjuk oleh undang-undang negara kita ini, misalnya BPKP, kemudian ke kementerian kalau memang itu harus sampai ke sana. Tapi paling tidak BPKP pasti akan saya ajak diskusi. Kalau ada inovasi seperti ini, bagaimana saran dari BPKP? Karena BPKP adalah lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk mendampingi pemerintah. Nah, dengan demikian, satu, akan diuntungkan. Pelayanan akan jadi lebih cepat. Kemudian teman-teman ASN yang bekerja di dinas, badan, bagian akan merasa terangkat karena dia diberi kewenangan, sehingga dia akan belajar untuk melakukan hal inovasi, kemudian melakukan diskresi kalau memang itu harus ada, karena kewenangan itu ada di mereka. Bupati tinggal aja mengevaluasi. Nah, disinilah salah satu harapan saya ke depan seperti itu, sehingga bupati akan banyak waktu. Digunakan untuk apa? Ya, saya memberi jejaring kerja yang lebih luas lagi. Bagaimana keuangan daerah yang pendapatannya walaupun di DIY tertinggi, tapi saya harus berupaya keras. Karena pembiayaan untuk kegiatan pemerintah ini apapun nggak cukup karena begitu besar, sehingga saya akan gunakan untuk membangun jejaring kerja dengan pemerintah pusat, bisa dengan kementerian, bisa dengan provinsi atau dengan masyarakat pengusaha dan sebagainya, dalam rangka itu tadi bagaimana investasi di Sleman juga meningkat. Nah, tentu kaitannya yang tadi kewenangan yang saya berikan, nanti perizinan akan akan saya bikin ramah untuk pelayanan siapapun. Nah, sehingga nanti investasi akan berjalan, multi efeknya gede banget nanti itu. Ada investasi jalan, sehingga nanti bisa untuk mengurai pengangguran yang ada di Sleman dan sebagainya. Efeknya amat sangat luar biasa lah menurut saya. Dimulai dari kita membenahi pelayanan aja. Nggak usah mulu-mulu sama. Kemudian berkaitan dengan hal yang lain, misalnya infrastruktur, saya ingin jalan di Sleman semuanya baik, mulus. Karena apa? Dengan adanya jalan yang mulus, nanti distribusi barang jasa akan lancar, sehingga akan mengangkat pertumbuhan. Nah, itu bicara nih. Nah, yang saat ini sudah ada, tinggal kita evaluasi, kita perbaiki. Jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan negara. Nah, bupati selaku pengambil kebijakan di wilayah kabupaten. Nah, desa dan kabupaten yang menjadi kenal langsung nanti akan kita evaluasi. Jalan-jalannya seperti apa yang masuk jalan kabupaten, jalan desa. Kemudian bagaimana pengelolaan jalan desa, kemudian jalan kabupaten, sehingga nanti bisa teragenda dengan baik. Penyebarannya merata. Kemudian kalau ada bolong-bolong cepat ditangani, lubang-lubang itu cepat ditangani. Bagaimana? Nah, ini harus kita benahi. Kemudian bagaimana koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Misalnya ada jalan provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. Bupati harus tahu berkaitan dengan pengelolaan oleh pemerintah provinsi. Kapan akan dibangun, seperti apa. Nah, tentu ini butuh koordinasi. Nah, ini akan saya lakukan. Dengan pemerintah pusat pun ya sama. Sehingga nanti di wilayah Sleman tentang jalan betul-betul akan terurus dengan baik. Ada hal yang memang harus ditindaklanjuti, ini ke siapa? Silakan ditangani. Kemudian masalah pendidikan, misalnya bagaimana orang-orang yang tidak mampu, itu nanti bisa sekolah sampai S1. Karena saya ingin anak muda di Sleman dengan kondisi wilayah Sleman sebagai penyangga provinsi DIY, ya harus mampu menjawab tantangan. Siapapun itu harus dapat kesempatan. Pendidikan jangan hanya milik orang-orang yang punya kemampuan, tapi saudara-saudara kita yang tidak mampu juga harus dapat kesempatan. Bicara nih. Nah, saya alhamdulillah sudah nyicil-nyicil berkoordinasi dengan teman-teman perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri. Beliau siap mensupport. Sehingga nanti APBD kita menganggarkan untuk itu. Kemudian bagaimana sambutannya dari perguruan tinggi untuk bisa kita kolaborasikan, sehingga betul-betul anak-anak kita dari kalangan orang tidak mampu
nanti bisa sekolah sampai S1 dan saya yakin dengan adanya ini salah satu jurus untuk mengentaskan kemiskinan. Karena nanti anak-anak yang lahir dari keluarga tidak mampu bisa sekolah sampai S1 kan kesetaraan ini. Betul, betul. Dengan anak-anak yang orang berkemampuan. Sehingga suatu hari nanti akan memperbagi ekonomi keluarganya. Siap. Ya, seperti itulah. Oke. Pak Harda, sebenarnya tadi ada yang menarik Pak soal inovasi di bidang pariwisata ya. Kanada. Nah, di Sleman sebelumnya itu kan dia sudah bisa mencapai pendapatan 288 miliar di tahun 2023 seperti itu. Nah, terus di 2024 pun itu yang sampai Juni itu mencapai 151. Nah, pariwisata di Sleman ini kan besar, Pak. Iya. Apa yang kira-kira itu harus dimaksimalkan? Karena kan saya lihat juga beberapa hal tuh belum begitu baik seperti itu, Pak. Nah, mungkin dari caption inovasi yang Bapak sematkan di IG nih yang menarik nih. Oke, kalau pariwisata jangan jenis. Kan ada utamanya di Sleman itu wisata alam. Wisata alam ya. Kemudian wisata budaya seperti candi dan sebagainya. Walaupun kalau candi yang gede itu kan milik pengelolanya oleh negara lah. Nah, tapi berkaitan dengan imbas efek itu tetap daerah itu diuntungkan. Nah, tentunya yang pertama yang seperti saya sampaikan, jalan harus mulus. Syukur-syukur nanti bisa representatif dari sisi kelebaran, kebutuhan jalan. Sehingga orang mau datang sudah dimudahkan dulu. Ya kan? Kemudian berkaitan dengan pengelolaan, seperti Kaliurang. Saya sudah nyicil rembuk dengan pemerintah provinsi kemarin saya sebelum pensiun, bagaimana Kaliurang ini kita kelola dengan baik. Artinya apa? Di situ itu sebenarnya ada dua kemenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Bagaimana kalau misalnya itu salah satu aja atau kalau dua-duanya bagaimana bisa dilakukan dengan baik sehingga tidak ada semacam komunikasi atau bukan komunikasi, kebijakan yang tidak mendukung Kaliurang itu menjadi suatu tempat untuk tempat tujuan wisata yang nyaman. Oleh karena itu harus menyatukan hati, menyatukan pikiran, bagaimana pengelolaan Kaliurang ini ke depan akan jauh lebih baik. Karena berkaitan dengan tempat retribusi kemarin juga masih ada keluhan dari masyarakat, berkaitan dengan aktivitas masyarakat, tentu ini juga harus kita pikirkan bagaimana bentuknya nanti. Sehingga betul-betul daya dukung, keikhlasan masyarakat, ini amat sangat penting. Karena akan mewarnai proses pelaksanaan pengelolaan wisata di Kaliurang. Misalnya Kaliurang. Kemudian masalah wisata jeep lavatur itu bagaimana nanti kita kelola dengan baik. Rutenya, kemudian keamanannya dari pengunjung, kemudian karena aktivitas kegiatan lavatur ini di lereng Merapi, bagaimana dari sisi keamanan, indikasinya dari kegiatan untuk pengamanan misalnya bahaya Merapi, seperti itu harus kita persiapkan. Sehingga kemarin kami sudah mengidentifikasi apa-apa yang harus dibutuhkan. Misalnya jaringan listrik harus masuk sampai sana. Saya sudah bersama-sama dengan Pak Lurah setempat kemarin ke PLN untuk menambah jaringan sehingga sarana prasarana untuk kegiatan pengamanan dalam rangka aktivitas Merapi nanti bisa diantisipasi dengan perkembangan zaman, dengan penyiapan sarana prasarana komunikasi, sarana penerangan, sarana apapun, sehingga nanti orang datang ke Sleman yang misalnya mau ke lavatur, itu betul-betul bisa dijamin keamanannya. Dan kalau ini betul-betul bisa diujikan, saya yakin orang akan datang karena muncul kepercayaan. Kita wisata ke sana aman. Nah, itu dia Pak, kepercayaan kan yang paling penting sebenarnya. Sebenarnya kalau keamanan sendiri sudah cukup nggak sih Pak? Kalau misalkan sejak kemarin dibangun ya, artinya sampai saat ini gitu. Ya. Sendiri melihatnya. Harus ada yang perlu diperbaiki agar rasa nyaman itu semakin besar. Ya, sekarang masih karena listrik belum bisa masuk ke dalam lagi. Misalnya ke daerah ini
Marijan ke sana itu kan belum, baru kita ajukan untuk bagaimana nanti listrik bisa masuk sana sehingga sarana prasarana yang harus dimiliki oleh sebuah kawasan wisata sebagai bentuk pengamanan karena aktivitas gunung berapi yang mana itu memerlukan teknologi, yang teknologi perlu listrik. Nah, ini harus ada sehingga betul-betul nanti kenyamanan, kemudian jalan dan sebagainya yang memang harus kita perbaiki. Karena lavatur ini juga sesuatu yang aneh juga. Artinya anehnya itu jalan, Pak, gini kok jadi perbagi kabeh, Pak. Ini nanti jadi nggak asik ya. Nah, tentu nanti berkaitan dengan itu manajemennya ya, mana yang harus kita perbaiki, mana yang harus memang untuk aktivitas wisata, bagaimana yang penting kita jaga dari keamanan. Misalnya kalau ada tebing-tebing yang harus memang kita talut, kemudian kita kasih pengaman untuk supaya nanti tidak timbul kecelakaan, ya kita harus lakukan. Oke. Nah, semacam itu. Kemudian misalnya Prambanan itu candi kita kan hanya dapat satu dari efek orang datang ke Sleman. Oh iya. Karena pendapatan masuk ke sana. Nah, tentu kita harus mensupport ini. Bekerja sama dengan PT Borobudur yang mengelola itu bagaimana kebutuhan-kebutuhan mereka berkaitan dengan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, ya pemerintah harus hadir. Untuk apa? Ya biar candi ini bisa betul-betul dikenal oleh seluruh dunia, orang datang seneng. Nah, orang datang seneng apa? Ya tentu jalan sebagai pendukung harus baik. Baik jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten. Kemudian sarana prasarana lain tambahan misalnya hotel-hotel, rumah makan yang representatif. Nah, ini yang melakukan daerah. Bagaimana investasi di bidang ini dimudahkan sehingga orang masuk ke Sleman seneng anaknya, wah gawe restoran izini dalam 1 minggu atau 1 hari selesai. IMB misalnya untuk bangunannya seminggu selesai. Nah, ini harapan saya seperti itu. Oke. Menarik Pak. Artinya untuk pariwisata juga terus harus dikembangkan Pak ke depannya Pak. Yang penting kalau saya berkaitan dengan beban itu belakangan lah. Ada tarif-tarif masuk ini sekian itu belakangan. Kalau saya yang penting sarana prasarana kita perbaiki dulu. Terus pembiayaannya yang sekarang sudah ada, ya jangan didik dulu masalah tarif. Sehingga nanti ada subsidi dari pendapatan lain untuk kita kembangkan untuk sektor pariwisata. Baru kalau nanti sudah baik, sudah representatif, kalau ada ide gagasan, wah ini retribusinya dinaikkan, ya monggo saja. Tapi jangan pada saat seperti ini hanya untuk membangun menaikkan retribusi. Karena ini menurut saya nggak ekonomis. Malahan, karena apa? Akan mengganggu. Oh, saya ngomong ini kok tarifnya dundake, misalnya seperti itu kan. Oke Pak, kita berlanjut lagi nih. Tadi pariwisata dan inovasi. Artinya kan ini selain berinovasi pun nanti kita juga akan menemukan masalah-masalah itu Pak ya. Nah, berkaitan juga dengan masalah ini Pak. Sleman maksud saya. Itu kan juga masih bersoal dengan lingkungan. Apalagi kalau misalkan yang saat ini Pak Hadap udah tahu Pak ya, sampah gitu ya. Nah, DIY itu akhirnya jadi bom waktu seperti itu ya. Nah, ini berkaca dari Bapak dulu sebagai sekarang kan artinya sudah harus menyiapkan gitu Pak ya. Maksudnya sudah pernah melakukan hal-hal yang antisipatif seperti itu Pak Harda. Nah, artinya apa yang perlu dimaksimalkan? Karena memang sejauh ini kan kita belum menemukan solusi ya. Yang jelas Bupati selaku pemimpin wilayah harus tahu bagaimana pengelolaan sampah yang benar, yang sesuai dengan kemampuan daerah dari sisi apapun, keuangan, juga kemudian kemampuan orang-orangnya. Karena berkaitan dengan pengelolaan sampah ini amat sangat dipengaruhi oleh satu teknologi, kemudian keuangan daerah, kemudian kemampuan pemimpin daerah. Mohon maaf, karena 3 unsur ini betul-betul hanya itu. Dari sisi teknologi, ya
dengan kemampuan keuangan daerah betul-betul harus dipadukan betul sehingga bisa mencari teknologi yang tepat yang masyarakat Sleman mampu untuk membiayai. Nah, kemudian dari sisi pemimpin, ya pemimpin betul-betul harus paham betul ngelola sampah ini ilmunya akeh banget. Ada yang mau seperti ini A, bisa jalan B, bisa jalan C. Bupati harus tahu itu. Bicara nih, ya di samping secara pribadi punya kemampuan, yang kedua ya menggunakanlah kita kan di daerah pendidikan bisa kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan swasta, dengan bagaimana, dengan siapapun yang nanti kita minta masukannya, iya pengelolaan sampah yang benar di Sleman. Nah, tentu ini butuh bupati serius. Jangan hanya sebagai memikirkannya sambil lalu. Enggak boleh. Kalau menurut saya sampah ini betul-betul bupati harus serius. Karena saat ini apa yang dikerjakan di Sleman ini permulaan yang memang pimpinan harus fokus agar mengetahui apa yang sudah kita rencanakan kemarin berjalan sesuai rencana atau tidak. Terus kalau ada keluhan bagaimana caranya? Harus cepat diambil karena efek dari sampah ini waktu amat sangat berharga. Karena apa? Kalau lebih banyak nanti kita nunggu sampah terus dihasilkan oleh masyarakat, bagaimana nanti efeknya kan jelas ada bau, semacam-macam lah. Ya, Pak, ada sebenarnya kan banyak kelompok warga yang mereka sudah berinovasi gitu Pak untuk menangani sampahnya. Dia tidak mungkin memilah anorganik dan organik. Nah, itu perlu dimaksimalkan nggak sih Pak? Artinya kan gini Pak, kalau misalkan saya boleh sedikit melihat, karena ketika mereka sudah melakukan gitu, tapi belum ada beberapa dorongan gitu dari Pemda sendiri, Pemkab sendiri ataupun dari kelurahan sendiri seperti itu. Hal-hal ini kan sepertinya masih ada ketimpangan gitu. Masyarakat sudah sedikit berinovasi, tapi ada bagian yang belum mendukung maksimal gitu. Jadi berkaitan dengan sampah itu tadi, tinggal kalau saya kebijakan ini pemerintah dalam hal ini Bupati seperti apa, seperti yang sampaikan di depan tadi. Kemudian berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan masyarakat, ya kan bisa kita kita evaluasi efek apa yang dilakukan oleh masyarakat itu, baik buruknya harus kita support. Artinya kita support apa? Masyarakat melalui kelurahan-kelurahan itu yang sudah bikin sendiri, ya kita dampingi. Kemudian dari efek apa yang dilakukan oleh masyarakat itu yang masyarakat tidak mampu, ya pemerintah harus mengambil alih nih. Tapi paling tidak kan sampah sudah berkurang karena sudah dimanage atau dikeluarkan oleh teman-teman yang ada di pemerintah kelurahan maupun swasta. Nah, dari residu yang tidak bisa dilakukan adalah pemerintah mengambil alih. Apa itu residu? Ya kita setelah tahu kegiatan masyarakat itu pada saat kita evaluasi apa itu, ya sisa yang tidak mampu dilakukan masyarakat diambil oleh pemerintah. Sudah ya biar jalan. Ya seperti kalau ini saat ini sampah itu yang harus segera dilakukan untuk saat ini, banyaknya masyarakat yang membuang sampah di tempat-tempat yang tidak seharusnya, misalnya di jalan, itu karena apa? Harus kita cari akar permasalahannya dulu, kemudian kita carikan solusi. Pasti ada solusinya, pasti ada. Terus bagaimana pengawasannya ada? Pasti ada. Sepanjang niatan itu ada, atau itu dipikirkan. Sekarang kan banyak contoh tempat-tempat yang tidak untuk membuang sampah. Banyak masyarakat melakukan itu. Ini jangan dibiarkan, harus segera diatasi. Dan itu bisa pemerintah dengan segala jejaringnya. Tinggal itikadnya atau mohon maaf ini kemampuan dinas dan pimpinan daerah mengelola ini. Oke. Menarik Pak. Artinya sampah ini juga harus jadi perhatian penting ya. Ya, kalau saya nanti berhasil terpilih sebagai pemimpin Sleman,
Nah, ini hal yang utama yang harus segera saya benahi. Mungkin ditanya 100 hari pertama apa? Ya saya sampai itu saya harus sudah bisa mencarikan langkah yang terbaik untuk Sleman itu apa. Oke. Siap. Menarik, Pak. Oke, Pak. Tadi masalah lingkungan sudah kita bongkar dikit ya. Nah, selanjutnya ini, Pak, yang menarik lagi di IG Bapak itu kan juga ada membangun masa depan gitu, Pak ya. Artinya ini kan membangun Sleman berarti kan, Pak ya. Nah, yang menarik adalah di Sleman itu tidak hanya orang-orang Jogja asli gitu, Pak. Yeah. Ada juga dari orang luar gitu kan, dan nampaknya itu juga perlu jadi pertimbangan gitu untuk membangun tanpa harus membeda-bedakan gitu, Pak. Yeah, nah, kita langsung aja, saya berbicara soal di Babarsari yang memang punya beberapa isu dan muncul gesekan-gesekan. Nah, ini menarik, Pak. Artinya membangun masa depan artinya tidak hanya membangun untuk diri sendiri gitu, dengan orang lain juga. Jadi membangun masa depan itu bagaimana mimpi saya Sleman itu bisa aman untuk kehidupan siapapun. Aman itu dari sisi manapun tujuannya. Bisa dari sisi sosial kemasyarakatannya, dari sosial ekonomi dan sebagainya. Nah, artinya apa? Kerukunan harus kita bangun. Nah, kerukunan kita bangun itu tentu melibatkan berbagai pihak. Berbagai pihak itu bupati harus bisa membangun jejaring kerja dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Pemerintah pusat bisa dengan perwakilannya, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada kementerian apapun itu, ya kan? Kemudian pemerintah provinsi juga sebagai perwujudan perwakilan pemerintah pusat. Nah, pemerintah provinsi betul-betul bupati bisa mengkolaborasikan, bisa membangun jaring kerja dalam setiap kegiatan agenda pembangunannya apapun itu yang bersinergi dengan pemerintah pusat, kemudian provinsi. Pemerintah pusat ya tentu yang ada perwakilan di daerah harus betul-betul bupati mempunyai komunikasi yang baik sehingga setiap agenda kegiatan, kemudian setiap juga ada permasalahan, nanti cepat bisa nyambung, bisa kita diskusikan, kemudian segera mengambil langkah apa itu. Nah, dalam rangka membuat masa depan Sleman ke depan untuk kenyamanan masyarakat di Sleman ya, dimulai dari penataan wilayah dari apapun itu. Segmennya, sektornya. Nah, tentu aku akan membagi forum kerukunan umat beragama itu karena ini juga salah satu fundament yang harus betul-betul terjaga di Sleman. Betul-betul akan saya lakukan manajemen komunikasi maupun nanti program-programnya betul-betul yang bisa mengakar pada masyarakat. Nek wong urip beragama iki ya kudu rukun, kudu saling menghargai, saling menghargai. Ya kan fundament dasar untuk hidup rukunnya dari situ. Akan saya lakukan dengan program apapun yang nanti bisa dilakukan. Kemudian mempermudah perizinan tempat-tempat ibadah. Sesuai dengan regulasinya oleh pemerintah pusat. Karena ini penting. Nah, tapi implementasinya yang betul-betul kita menghormati siapapun itu. Jangan yang misalnya dari minoritas merasa tidak dilayani dengan baik. Itu harus betul-betul dilakukan. Sehingga teman-teman dari kelompok minoritas yakin, percaya, pemerintahannya adil kok ini. Pemerintahannya kok apik kok ini. Siapapun dilayani dengan baik. Ini tugasnya bupati. Sehingga kalau nanti mudah muncul kepercayaan pada pemerintah dengan layanan dengan siapapun, tidak membeda-bedakan, ini salah satu fondasi yang kita perlukan. Yang harus ada. Nah, sehingga kalau ini kemudian nanti saya yakin investasi akan datang. Karena Neng Sleman aman. Pernah punya slogan Sleman aman. Iya. Kemudian orang no biaya tinggi sing macam-macam, tidak perlu itu.
gitu. Iya, iya, iya. Nah, karena saya ingin mengajak semua, kalau semua sudah tertata, SOP-nya dan sebagainya, saya akan menggerakkan teman-teman saya yang ASN itu bagaimana melayani dengan hati. Oh iya, iya itu Pak. Ya, hati itu sebuah apa? Keikhlasan. Nah, keikhlasan saya akan membangun bagaimana kehidupan beragama teman-teman betul-betul bisa dilakukan oleh teman-teman dengan baik sehingga muncul keikhlasan. Apapun dilandasi keikhlasan akan membawa suasana pelayanan akan dengan lebih baik. Saya yakin itu. Oke, menarik itu Pak. Artinya tadi ada kata pelayanan Pak ada kan. Nah, ini berkaitan juga Pak karena dari data yang kami dapat tuh kan Sleman sudah sekitar 10 kali ya di zamannya Pak Harda sebagai Sekda meraih wajar tanpa pengecualian soal WTP keuangan ya, laporan keuangan. Nah, artinya ada transparansi Pak di situ ya. Nah, ini ada yang barangkali perlu dimaksimalkan kembali nggak sih Pak? Artinya kan pasti. Artinya ini Sleman sudah 10 kali ya, artinya sudah 11 kali nggak lupa aku. Oke, 11 ya. Nah, artinya bagaimana Pak dengan transparansi dari caption Bapak sendiri? Karena sebetulnya masyarakat tahunya kan hanya WTP, wajar tanpa pengecualian. Tapi bagaimana isi kedalaman itu kan nggak tahu. Ya, oleh karena itu berkaitan dengan transparansi ini, saya betul-betul membuat SOP yang sesuai dengan aturan pemerintah pusat dalam kegiatan pertanggungan jawab keuangan. Kemudian kami memanage dengan waktu yang dari sisi menurut saya, karena saya latar belakangnya akuntansi, ya bagaimana waktu itu kita bikin sesingkat mungkin karena sudah ada SOP, sehingga SP-nya kita bikin sebaik mungkin sistem pengendalian internalnya, sehingga waktu membuat laporan yang dicatat oleh pemerintah pusat itu 3 bulan setelah selesainya tahun berjalan. Biasanya kan sampai laporannya dari Januari sampai bulan Maret kalau nggak salah. Nah, saya bikin waktu sesingkat mungkin untuk laporan itu. Itu sebagai saya untuk membuktikan pada masyarakat, loh, Sleman itu bekerja juga sudah dengan sistem. Karena begitu selesainya permintaan, pertanggungjawab harus segera kita laporkan kepada pemerintah pusat sebagai pertanggungjawaban untuk segera diperiksa oleh BPK. Sehingga waktu menurut saya amat sangat politis, sangat berharga, itu harus kita pegang. Sehingga saya berlomba-lomba bagaimana waktu untuk kita membuat laporan itu lebih cepat. Sehingga tahun kemarin kita sudah 3 kali antara nomor 1 dan nomor 2 se-Indonesia. Iya. Sleman Pak. Ya, itu kita kemarin itu tanggal 18 Pak ya, tahun ini. Januari kita sudah laporan. Bahkan malah BPK langsung kewalan. Pak, Sleman enggak gitu. Nah, ini sebetulnya pertanggungan jawaban dari kami selaku SN melakukan yang terbaik. Biar orang percaya. Karena ini Mas, setiap tahun WTP itu BPK semakin tajam untuk memeriksa. Kalau kemarin yang ini enggak disinggung, hanya mungkin garis besar, tahun ini bisa ditingkatkan. Dicek betul. Nah, hingga semakin berulang. Semakin panjang WTP-nya itu kita dapatkan. Misalnya Sleman sudah 11 ini, insya Allah itu bukti semakin baik pelayanan atau laporan keuangan kabupaten pertanggungjawabannya. Iya. Nah, berbicara soal pelayanan lagi Pak. Nah, dengar Pak Harda pernah bantu wilayah mana yang kekurangan air di Sleman itu? Di Prambanan. Nah, itu kan termasuk kekurangan air Pak di sana ya? Ya, saya yang Nah, itu gimana Pak waktu itu memang? Jadi saya itu masih kepala Badan Keuangan Aset Daerah. Ada teman Pak Among di Prambanan sana dari Ngayamarjo ke kantor untuk mencarikan bantuan air karena kekurangan air. Kemudian saya agak kaget. Karena kan konsentrasi saya sehari-hari kan tidak pada proses pembangunan secara fisik. Saya mencari duit lah. Sehingga tak bantu. Nah, kemudian saya koordinasi dengan teman-teman notaris, Pak Guyuban. Alhamdulillah kita dapat 92
tangki air. Nah pada saat seremoni di atas, saya ngajak bupati, saya itu melihat orang tua yang sudah tua bongkok bawa air bawa tenteng untuk sekedar air itu, jalannya 2 kilometer. Saya tanya, wah ini sesuatu yang amat sangat tidak saya pahami peristiwa seperti ini. Saya jadi pejabat Sleman kok ono kok ngene yo. Setahu saya kekeringan itu di sini enggak ada. Nah, kemudian saya mengumpulkan teman-teman dari PDAM, PU, Bapeda, BKAD. Saya tanya, apa yang bisa kita lakukan untuk Prambanan ini? Saya bilang gitu. Karena kebetulan pada saat itu ada gesekan masyarakat berkaitan dengan spam simas ya kalau nggak namanya itu. Okay. Ya, sehingga distribusi di air di atas itu jadi kacau. Nah kemudian dari diskusi itu, ternyata jaringan besarnya itu sudah ada. Bahkan tandon airnya sudah dibangun oleh pemerintah pusat di bukit yang paling tinggi di Mintorogo. Tapi kok tidak dimanfaatkan dengan baik ini. Nah, kemudian saya diskusi, akhirnya ketemu, iso dilakukan, bisa dimanfaatkan. Dan kebetulan di bawah di Kali Opak ada penjernihan air sungai untuk minum. Okay. Nah, itu kebetulan sekali. Kemudian dalam perjalanannya saya jadi PJ Sekda. Nggak lama itu dari peristiwa itu. Bisa saya gunakan untuk senjata itu. Saya memberanikan mengumpulkan teman-teman itu ketemu angka kalau membangun jaringan distribusi perlu 1,1 miliar. Terus kemudian harus yang berkaitan dengan pipa besar yang ini pemerintah pusat ini harus ada izin palelah dari pemerintah pusat kan. Nah saya bikin surat ke pemerintah pusat. Kemudian enggak tahu saya itu nek sing ngene iki musul nekate Mas. Yang pikir saya tidak memberikan adanya kepentingan pribadi. Saya ngomong sama teman, aku tanggung jawab. Sekarang PDAM kerjakan dulu itu. Yang habis 1,1 kan didit udah. Ada Pak, engko tak ganti dengan anggaran berikutnya tambahan setoran modal. Nanti aku tak diskusi dengan pimpinan, dengan bupati dan dewan lah. Engko urusanku. Nah, akhirnya itu dikerjakan. Lho Pak izinnya saka pemerintah pusat belum turun. Tahu aku sing tanggung jawab. Paling aku nek diseneni aja dibaleni karena aku ora ngomong-ngomong kok. Gitu. Untuk kepentingan menaku untuk disekot 1,1 ndak ada kok. Sing kelola wis kowe kelolanan. Nek kudu dilang ya dililang wis bis. Carane. Alhamdulillah sekitar berapa bulan ya. 2-3 bulan lah itu selesai. Nyambung ke 1132 sambungan air ke rumah tempat ibadah di Prambanan atas. Airnya jenis pol. Sehingga masyarakat senengnya banget Mas. Nah kemudian jawaban dari pemerintah pusat berapa bulan? Boleh. Lah kita sudah menang waktu. Gak usah nunggu. Ya ternyata boleh kan tidak ada apa-apa. Iya. Nah disinilah saya mulai motivasi. Nek dadi pimpinan iki iso manfaat. Wong akeh. Karena paling bapak pada saat sebelum beliau itu hari nek kowe mikirke wong akeh, anakmu wis dipikirke Gusti Allah. Itu yang saya yakini. Sehingga dalam saya jabat sekda, saya ini mau maju ini enggak pernah aku berpikir mikir ke anakku. Enggak sama sekali. Nanti zaman yang sudah kalau ada orang secara umum, alam lah yang akan menuntun anakku. Alam itu siapa? Ya Allah, ya Tuhan. Saya yakin itu karena bapak itu sedo meninggal usia 58, anak 7 itu baru merangkak semua. Ternyata anak-anaknya sudah punya kemampuan. Siapa itu? Ya Tuhan. Tapi dari apa yang dilakukan bapak saya. Kalau manfaat bagi banyak orang, anak mesti diberi Gusti Allah. Itu yang saya yakini. Saya maju bupati dalam rangka itu. Dalam rangka bagian untuk juga bekal saya saat ajal saya tiba
Saya punya tabungan kebaikan itu. Itu aja yang saya cari. Menarik, Pak. Sehingga dinamika di lapangan berkaitan dengan pilkada ini nggak pernah saya ikuti kok. Tenang ya. Wono trik-trik gini nggak pernah saya ikuti. Karena saya sudah yakin. Kalau Allah sudah menetapkan Harto itu jadi bupati, rano iso sing ngalangi. Nah itu aja, prinsip saya sederhana aja. Sehingga dinamika, oh ini PKS bikin gini-gini. Udah enggak. Nah, artinya tak serahkan pada Allah. Allah akan menuntun umat ini menuju kebaikan. Saya. Benar. Nah Pak, perjalanan Bapak ya sejauh ini seperti itu. Dan di konten-konten IG Bapak juga suka ke tempat kuliner gitu kan. Itu malah jadi konten ngiras gitu kan. Nah ini menarik Pak. Dan ada beberapa juga konten Bapak sama anak lagi di salah satu itu juga ya. Tempat makan gitu. Nah, ini memang hobi atau seperti apa Pak? Ini karena kehidupan kalau saya kan bapak saya pamong, kemampuan keuangannya terbatas pada waktu itu. Sehingga kalau kemampuan saya jajan ya di tempat-tempat. Ya sing jangkauannya masyarakat luas mampu lah, nggak usah di yang mentereng-mentereng. Nek jajan di tempat yang mentereng hanya sekali ya. Tapi nek saya di gitu-gitu bisa ngesosasi. Nah, tapi di situ sebetulnya yang memang harusnya saya berada. Karena di situ saya akan banyak ketemu masyarakat yang memerlukan perhatian dari pemerintah. Oh, butuhmu apa tuh Mas Ono? Di situ terjadi dialog dengan teman-teman yang nilai itu jajan bareng. Akhirnya malah dosen yang ngerti saya sudah jajan bareng. Lupa kok kerja teng lu ngopo bedane? Ya, enggak ada bedanya. Yang penting nek misalnya tempatnya belum bersih mesti tak omongi, Pak, kebisaane didandani yuk Pak, yuk mentambah laris dan sebagainya. Nah, itulah kenapa saya sering itu. Kemudian anak-anak muda ya memang aku ini Pak, aku ke sekolah kan juga nggak mudah dari sisi dukungan pembiayaan dari Bapak. Ya. Karena Bapak seorang pamong hanya dari hasil bengkoknya. Di luar itu nggak ada sehingga Bapak sambil jasa jualan macam-macam. Nah sehingga saya pengen ada anak-anak muda yang le sekolah kok leta-lete saya semangati. Kowe kurangmu apa? Nah aku iso bantu tak bantu. Nah, saya ingin ketemu anak-anak seperti itu. Oke. Dan itu bikin saya nyaman. Sehingga seneng banget aku ketemu anak-anak mesti tak bantu. Aku ki skripsi mas setahun saya. Betul-betul apa ya? Saya ngalami ujian yang sangat berat pada saat skripsi. Saya itu dibimbing namanya Pak Slamet Munawir. Itu salah satu dosen senior UGM yang waktu itu ngajar di UII untuk akuntansi. Saya dibimbing beliau. Beliau terkenal killer, terkenal macam-macam. Kemudian dosen pembimbingannya Pak Samsul Hadi sama karakternya. Sehingga saya itu hampir 1 tahun loh. Nanti Bapak tanya aku ki arep tok rampung ora lek sekolah ku. Angel ya Pak, misalnya gitu. Nah, tapi dari dari perjalanan itu sehingga saya ingin membantu adik-adik saya, anak-anak saya ini, kalau ada kesulitan pengen mencarikan jalan solusi. Misalnya kalau di kantor, saya pas ada anak-anak yang mesti tak celok kita, walaupun dia tidak minta saya panggil. Kamu jurusannya apa, kowe nang kene sing tak perlu ke apa dan sebagainya. Saya bantu betul. Sehingga banyak yang menurut saya, jadi saya subhanallah banyak yang suka dengan gaya saya. Karena saya pengen betul-betul golek Lampung, lek lulus, golek gawean sik, ojo sekolah sik nek bagi saya. Ojo nerus kene ku sekolah sik, engko gen nek wis entuk posisi sing wis penak, wis sekolah meneh. Wis ora ngrepoti wong tuamu, kowe mungkin bayar, bisa kowe bayar dhewe ning kowe mampu. Itu akan untung dari sisi waktu, karir dari adik-adik kita akan jam terbangnya lebih banyak. Artinya, dibanding pada saat lulus terus sekolah,
Nah, kan kehabisan waktu untuk sekolah. Iya. Berarti Bapak suka bantu untuk pembiayaan seperti maksudnya apa? Ya seneng banget, memang saya mampu tak bantu. Oh, sudah banyak, Pak? Ya jauh, enggak usah. Karena saya seneng. Senang ya. Iya. Tapi kalau saya tidak kasihkan orangnya. Oke. Langsung ke sekolahnya mana tak gulai. Walaupun jauh. Aku pernah gulai yang sekolah yang bantu loh Mas. Tak gulai. Karena itu bagian dari yang ingin saya cari untuk bekal hidup saya menghadap Tuhan. Iya. Nah, ini menarik Pak sebenarnya Pak. Artinya kan membantu untuk masyarakat seperti itu. Ya. Itu memang sudah habit Bapak sendiri sejak karena skripsi itu apa? Ya sejak lama saya mencontoh orang tua. Orang tuaku saya senang seperti itu Pak. Manfaat bagi banyak orang. Oke. Sehingga aku didik anakku saat ini dari sisi bekal untuk kehidupannya ke depan. Ya saya ini kemudian anakku sering tak kon melu job-job ini. Le sekolah rada telat ra apa-apa kowe. Ning kowe punya jam terbang tinggi. Anakku UGM, Fakultas Hukum. Ini skripsi hampir selesai. Kancane wis ana sing lulus wingi. Pak aku tak konsentrasi skripsi, Pak. Ya terserah urusanmu. Anakku berjob di OJK, di BI, di mana itu BUMN. Dia ke Jakarta berapa bulan misalnya. Aku semula seneng gue Mas. Karena sekarang yang dibutuhkan tidak hanya kepintaran. Tapi jam terbang berkaitan dengan bagaimana membangun jejaring kerja, bagaimana cara hidup dalam suasana kerja. Anak-anak kita, adik-adik kita penting. Karena berhubungan dengan pendidikan masa depan ya. Karena itu yang saya rasakan. Saya itu nggak kebenaran 0 Mas. Tapi saya senang berorganisasi. Saya sering kekancan teman-teman. Seperti itu saya ngomong ke kulineran yang enggak saya dulu karena saya di UII. Saya pernah kuliah di Taman Siswa itu gedungnya. Loh, aku nek ngangering ngantek jam 2 jam 3 di museum itu. Sama teman-teman kuliah saya ngobrol ngalor ngidul les. Tapi itu efeknya sekarang jadi inspirasi saya. Oh ternyata aku kudu apik dengan siapapun. Aku kudu gawe jejaring kerja. Aku kudu enggak pantang menyerah. Karena di sini aku menemukan orang-orang yang bisa untuk saya contoh. Aku ketemu tukang beca, aku ketemu siapapun itu bareng di situ. Disitulah ilmunya. Nah artinya kan Bapak suka kulineran dulu gitu ya. Nah melihat Pak ini ke depan kan ada istilah ekonomi kita akan berkembang gitu. UMKM salah satunya juga salah satu yang akan berkembang juga. Nah tidak hanya kuliner UMKM Pak ya. Mungkin ke depannya Pak ini apa yang nanti Sleman itu yang perlu dikembangkan ya. Artinya kan Sleman ini banyak banget Pak ya. Jadi Sleman itu kan daerah penyangga provinsi DIY. Lebih-lebih tahun ini sudah dimulai jalan tol yang menghubungkan Jawa ini. Ya kan Jogja Mbawen itu kan sempalan Solo lewat Jogja terus ke Semarang nyambung jalur utama jalan tol. Akhirnya artinya apa itu? Sleman diuntungkan karena semua jalan tol lewatnya Sleman di D ini. Semuanya lewat Sleman. Artinya apa? Sleman sebagai pintu. Masuk, keluar masuk, piantun atau orang-orang yang ke Provinsi DIY. Mau ke Gunung Kidul, mesti lewat situ. Mau ke Bantul, mau ke Kota Jogja, mau ke Kulon Progo. Ini keuntungan yang harus bisa dikemas, dikelola oleh Pemda Sleman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk meningkatkan pertumbuhan. Nah tentu nanti tata ruang harus kita benahi. Terus penataan tata ruang itu penting sekali. Sehingga nanti bagaimana investasi bisa berjalan dengan baik. Sehingga keuntungan dari kegiatan itu untuk masyarakat luas. Karena apapun ke depan ini
dengan dibangunnya tol, kemudian ada yang langsung ke Nia, Ya. lewatnya juga Sleman, nanti ada semacam titik di daerah Wislek itu kalau salah Melati, nanti ke selatan ke Gamping, Gamping ke Kulon Progo untuk menghubungkan ke Nia, Bandara Nia. Nah, itu artinya apa? Jangan jauh, Sleman diuntungkan sekali. Orang mau ke bandara, neng Kulon Progo yang diliwati ya. Mak wong tok, Pak. Mak wong tok. Iya. Nah, Sleman sekarang ini pasti permintaan untuk lahan banyak banget. Nah, ini jangan disia-siakan. Sehingga bagaimana Sleman sebagai daerah pertanian, namun juga bisa menangkap ini. Oke. Ketahanan pangan tetap dipertahankan. Ning keuntungan wilayah ini yang tidak semua wilayah memiliki, ya harus kita ambil. Sehingga nanti produktivitas pertanian harus kita evaluasi, kita tingkatkan dengan lahan yang berkurang, namun produksinya meningkat. Misalnya dengan tanam yang bisa 3 kali, cari benih-benih yang bisa lebih umurnya pendek, misalnya untuk padi. Kemudian hal yang lain, sayuran juga kita tingkatkan. Saya kira dengan teknologi, dengan program yang tepat, tidak ada masalah itu. Oke, siap. Menarik Pak, pengembangan UMKM ya, ke depannya. Karena sebetulnya Mas, penyangga ekonomi utama masyarakat itu ya, ini usaha-usaha kecil itu. Itu akan menguntungkan. Ini salah satu contoh, namanya Pak Jono ini. Bikin angkringan di Dusun Nulis. Mas Gulu ini resih banget, kita main emperan. Itu omsetnya, semalam saya tanya, bisa 1.300.000. Angkringan tuh. Wes keuntungannya ngeluhi sampean loh. Itu artinya apa? Paling modalnya mungkin hanya sekitar 400-an loh itu paling. Oke. Iya kan banyak air, banyak apa itu. Air terus tehnya. Iya dah. Itu 1.300. SB Mas. Just itu. Iya Pak. Dan itu yang nanti artinya perlu dikembangkan terus ya Pak. Iya. Masyarakat Sehingga tempat kantong-kantong untuk usaha harus kita bikin banyak. Betul. Biar masyarakat berusaha itu enak. Ya. Karena di Pak Jono ini dalan yo halus, gitu. Tempatnya ya digawe menurut saya ya strategis, enak. Sehingga saya sering ke sana sama teman-teman tim ini makan di sana. Hanya saya pas pisanan kok angkringan ramai banget, terus saya ke sana, saya alhamdulillah udah nyambung, saya tanya-tanya, ya itu omsetnya sampai 1.300. Semalam itu. Semalam juga ya. Betul. Nah, kalau ini banyak kayak Pak Jono yang lain, ya tentu kemampuan masyarakat meningkat. Oke, berbicara soal masyarakat Pak, ada beberapa teman-teman netizen juga nih yang punya pertanyaan ke Bapak Harda. Nanti kita mau tampilkan dulu nih beberapa pertanyaan Pak, mungkin boleh dijawab. Jadi ada pertanyaan, sebenarnya 3 rekomendasi kuliner Pak Harda nih selama di Sleman itu apa Pak? Semuanya itu seneng ya aku nek rekomendasi ya semua kuliner Sleman ya mohon dicoba semua. Kita nggak ada pilih-pilih. Bapak Harda sendiri kalau misalkan untuk cari yang jos gitu, yang wah pasti enak. Ya semuanya tinggal senengnya no Mas. Jadi kalau misalnya sate, model Tegal ya di Tiasan, ya kan? Sudah berso ya. Nah, misalnya sing kaya model-model jasa di Cibungan itu bagong juga enak. Banyak yang enak, dimpleng. Wah, banyak kuliner itu hampir semua di Sleman itu enak-enak lah. Enak ya. Bebek Pak. Bebek ya di daerah Sayegan. Wah, bebeknya enak kabeh Mas. Ada warung yang jam 6 pagi sudah buka. Sing antri suka Mas. Selera rakyat ini di utara Kapanewon Sayegan. Itu wah masyarakat betul itu sing do sini masyarakat, artinya masyarakat apa ya Mas, nek arep ngomongi masyarakat umum lah. Itu sudah antri tempe garitnya, bebeknya. Ya, dagingnya ini sudah diputus gini kok. Tulang lunak. Bukan. Dagingnya aja. Dagingnya sudah diputus gini kan saking empuke. Dipakai kelapa itu loh masaknya, santan. Enak banget itu.
Pokoknya Sayegan itu sentralnya di Ngino. Itu kemampuan masyarakat sana untuk mengolah daging bebek itu luar biasa. Luar biasa. Oke. Nek bakmi kan gunung gitulah, ora iso dikalahke kuwi ya. Cocok. Oke, masuk pertanyaan kedua, Pak. Nah, ini agak lucu juga nih, Pak. UMR Sleman bisa nggak sih dinaikin? Apa? UMR Sleman bisa dinaikin buat tambahan modal nikah nih katanya. Oke, UMR itu kan amat tergantung dengan beberapa identifikasi yang masuk dalam UMR itu ada apa? Ada macam-macam identifikasi. Nah, kemudian itu nanti dikoordinasi dengan pemerintah Provinsi DIY. Oke. Nah, kalau misalnya dinaikkan sepanjang semua standarnya itu memenuhi syarat, ya tidak ada masalah. Oke. Sing penting kalau saya UMR itu kan pertanggungjawaban dari buruh. Betul-betul didasari rasa ikhlas sehingga nanti bekerja dengan baik. Oh iya. Tidak hanya sekedar tuntutan. Sehingga apa? Bos, pengusaha-pengusaha itu dengan ikhlas nanti. Nilainya semua kriteria sudah masuk, tinggal untuk keputusan aja. Dengan melihat perkembangan ketulusan teman-teman semuanya, artinya bos ya tulus, pegawainya ya tulus, saya kira bisa aja diwujudkan. Sehingga yang penting tidak menjadi beban pengusaha. Karena ini menyangkut kemampuan bayar dari investor atau pengusaha. Supaya bisa tetap jalan. Kalau ini hati sudah terpaut, kemudian faktor pertumbuhan di wilayah juga sudah dipahami, sehingga kemampuan juga buruh-buruh untuk melakukan transaksi kehidupannya, saya kira ada masalah. Kalau saya, pikiran saya seperti itu. Sehingga betul-betul antara buruh dan pengusaha bisa satu hati, satu pikiran, memang sekarang saatnya keputusannya seperti ini. Sehingga UMR bisa dinaikkan, ning yo kerjane bagus, nyenengke pengusahane, sehingga kadang-kadang ora njaluk kayak mau program bonus apa. Kan saya gitu. Ini penting ini. Yang penting jangan pernah memikirkan dirinya sendiri. Tadi berpikirkan bersama, kepentingan bersama. Aku nek ra ono pengusahane aku yo ora iso urip. Ning nek pengusaha ra ono, aku yo ora urip. Nah ini, yang penting jangan saling memanfaatkan. Siap. Oke, lanjut Pak. Pertanyaan yang ketiga nih. Pak, harga tanah sama rumah di Sleman tuh larang pol, Pak. Enten solusinya mboten? Wah, ini Pak. Karena banyak Pak ya orang ya itu ekonomi. Jadi seperti yang saya sampaikan, Sleman itu daerah penyangga Provinsi DIY. Ya. Ini dari teman-teman REI. Ya. Informasi ini kelasnya sama, gitu. Tipe atau kelas ya, tipenya sama. Bangunnya artinya semua keluasan, terus kondisi bangunan, terus apapun yang ada di tipe yang sama itu dibandel karena Sleman. Nyun sewu nih, bukan saya nganu daerah, bukan. Ini hanya informasi dari REI. Le dodol itu cepet neng Sleman, luwih larang neng Sleman. Neng Bandul padahal luwih murah, kok oleh Sleman. Aku juga nggak tahu. Tapi mungkin image. Ini kan masalah image. Nilai, betul. Ya, nilai keuntungan atau goodwill atau apa namanya lah itu. Memang Sleman diuntungkan. Dilalai Mas, dilalai. Neng Sleman itu kan daerah di atas. Sehingga diuntungkan. Apa proyek itu nek misalnya sing untuk limbah saja kan limbang neng Bantul. Sehingga ini mungkin jadi catatan masyarakat. Aku beli neng Sleman nih. Sehingga harga-harga di Sleman ini dengan banyaknya investasi yang masuk, kemudian banyaknya pengembang perumahan di Sleman, juga banyaknya pribadi-pribadi yang bikin di Sleman. Harga tanah naik tak terkendali. Karena ini memang kebutuhan masyarakat.
informasi kemarin Sleman itu termahal setelah Balikpapan kalau nggak salah. Tanahnya? Ya, harga tanah. Tinggi juga Pak berarti? Iya, sehingga makanya alhamdulillah BBATB di Sleman dapat banyak ini. Di atas 200 lebih itu sekarang. Nah, ini karena hukum ekonomi. Oke. Yang iso mempengaruhi siapa? Ya nek Islam masyarakat Isra do njaluk ya. Gitu. Padahal ini terus. Ya, padahal masyarakat minta terus. Iya. Kalau nggak ada pengendalian memang bisa habis tanah di Sleman. Tentu ada pengendalian nanti ke depan. Nah iya masalah itu ketahanan pangan tadi. Dilema, tapi saya yakin dengan ketulusan, dengan keseriusan dan kesungguhan dari pemerintah dan masyarakat, insya Allah semuanya bisa dilakukan dengan baik. Dimanage dengan baik, Mas. Oke. Pertanyaan keempat. Nah ini lucu nih Pak lagi. Sleman Sembada. Sembada ini kok singkatannya nopo? Waduh, niku tuh banget nek kalau ngapalke nggak hafal itu. Tapi intinya Sembada itu mempengaruhi filosofi pada setiap pribadi orang-orang Sleman. Ya sing sembodo, sing kita ujute nek punya kemampuan. Sembada kan itu. Itu nek terjemahannya panjang banget nyanyi sewu, aku nggak hafal itu. Nah, tapi saya bisa menangkap filosofi apa yang dimaksud Sembada. Kita sebagai orang Sleman betul-betul harus mampu atau mempunyai kemampuan ya sing iso apa ya mewujudkan segala sesuatu yang sudah diharapkan diciptakan atau nek orang ngomong tapi mudah-mudahan ini bukan kesombongan loh. Iki lho aku. Artinya iki apa kemampuanku. Tentu tujuan hal-hal yang baik tentang kesuksesan, tentang kemampuan apapun yang nek orang bicara, wah wis sembodo ya awakmu gede ning kuwi iso ngene iso ngene. Sembodo awakmu. Nah, sembodo kan seperti itu. Nah, mudah-mudahan setiap orang Sleman bisa memahami itu sehingga membangkitkan semangat untuk membangun Sleman lebih baik. Yang betul-betul bisa mensejahterakan, bisa nguwongke masyarakate dan menjadi palang embonone atau di alam banyak orang. Sembodo kowe. Sembodo. Menarik. Oke, sudah habis pertanyaan dari netizen dan bincang kita juga sudah cukup lama sampai sejam lebih kayaknya Pak. Dan saya terima kasih sudah berbincang bareng sama Pak. Oke, Mas. Karena juga salah satu orang yang menginspirasi Sleman juga ya. Karena selepas Sekda pun jenengan masih suka datangi gitu sama teman-teman jenengan. Dan semoga nanti bincang-bincang kita ini menjadi lebih berinspirasi untuk yang penonton di suara.com. Terima kasih Pak Arda. Selamat bertugas. Terima kasih Mas. Oke.